Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah, NIM dia 1819587. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang editing website. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas Post dan Pro. Di sini saya mendapatkan shortcut nomor 2. Hal pertama yang saya temui ketika membuka shortcut ini di Chrome, yaitu tidak muncul halaman website yang seharusnya ada, namun hanya menampilkan blank putih saja. Di sini masalahnya sudah saya temukan, ternyata di file prosesornya pada line 11 ini yang tadinya hanya terdapat kurung bukanya saja. Jadi saya menambahkan pasangannya kurung tutup sehingga dapat dibuka halaman websitenya seperti ini. Sebelumnya tidak seperti ini tampilannya, namun ini sudah saya rubah. Ketika masuk hal pertama yang saya lakukan yaitu mengimpor database yang ada pada shortcut-nya. Saya mengimpornya melalui localhost phpMyAdmin dengan format nama uas_nim d181987 dengan menggunakan hak akses dengan username user01 dan password yang sudah ditentukan. Kenapa saya menggunakan user 01? Karena nama user sudah saya gunakan pada percobaan tugas-tugas yang sebelumnya. Dalam mengediting halaman web, saya melakukan pembuatan forum login terlebih dahulu, namun forum login belum saya selesaikan, jadi saya mengedit yang statis terlebih dahulu. Pertama, untuk mengubah logo loading pada web, kan ini sebelumnya bukan semasa tapi berupa WNS. Saya mengeditnya melalui script sort 1 ini di line ketiga. Ini saya ubah gambarnya sesuai dengan gambar yang saya gunakan. Setelahnya pada menu dropdown yang satu ini dan logo ini sudah saya rubah. Untuk menu dropdown bisa diubah atau diedit melalui header. Di sini bisa diediting melalui script header ini, dan kode gambar logonya pun juga bisa diganti. Selanjutnya, untuk slider dan background slider ini, saya merubahnya melalui script home. Melalui script home. Slidernya sebelumnya berupa gambar, namun saya rubah menjadi tulisan karena saya hanya menghendaki slider tersebut secara sederhana dan memuat informasi yang penting-penting saja. Setelah mengubah slider, saya mengaktifkan fitur search ini. Untuk menggunakan fitur search ini, kita dapat mengetikkan kata kunci. Yang saya coba kuncinya PHP, kita klik cari saja. Maka akan keluar data bibliografi yang sudah saya koneksikan dengan halaman search ini. Untuk menggunakan fitur search ini, pertama, sebelumnya belum terkoneksi secara langsung. Saya betulkan terlebih dahulu di file search ini, di script search ini saya betulkan terlebih dahulu. Pada line ini, pada line 75, ini sebelumnya tidak sama antara atas dan bawah dalam penulisannya, lalu saya samakan seperti itu supaya dapat terkoneksi pada web. Setelah fitur search yang saya betulkan, ini untuk kolom sejarah, seharusnya di sini ada gambar, namun sudah saya input tapi tidak mau keluar. Nah, kenapa sudah saya edit di CSS-nya juga, tapi tetap tidak bisa, belum mau muncul gambarnya.
di sejarahnya saya edit melalui script home. Di sini di line 91 ini judul dari script yang sejarah tadi, ini di bawah judul pasnya, dan ini isi konten dari sejarah yang saya buat. Ini kurang lebih dalam mengedit. Nah, yang gambar yang saya maksud sudah saya edit melalui ini dan melalui CSS juga, namun tidak bisa di sini. Saya mengeditnya sudah coba mengedit di sini tapi tetap tidak bisa, sehingga saya skip gambar yang ada di sini. Untuk bukunya belum saya ganti, masih sama dengan bawaan. Dan untuk staff kami sudah saya rubah. Untuk merubah staff kami ini, fitur staff kami yang berisikan tentang deskripsi anggota, biografinya, pada script home juga. Nah, pasnya di sini. Di sini sebelumnya hanya ada 2 script saja. Kemudian saya copy satu lagi agar posisinya itu dapat sejajar seperti ini, meskipun ini tidak sesempurna itu, namun saya sudah berusaha untuk memangkas overloadnya dari gambar ini dengan cara mengecilkan resolusi, mengecilkan ukuran dari gambarnya sendiri. Itu mengedit. Kemudian ada deskripsi sedikit atau informasi sedikit tentang perpustakaan, mulai dari alamat, letak alamat, ada terminal aksesnya, maksudnya jam bukanya, lalu ada media sosialnya juga. Saya edit di footer, deskripsi footer di sini. Saya menggantinya di sini. Sebelumnya nggak seperti ini. Lalu, oh iya, untuk form login. Sebelumnya saya membuat sendiri melihat dari tutorial YouTube untuk form login ini. Kita diklik, sudah dapat keluar. Namun karena form login yang saya pelajari di YouTube itu kurang lengkap dan terlalu sederhana, jadi saya tidak bisa memasukkan fitur yang seharusnya ada seperti level, itu saya belum bisa memasukkan. Jadi untuk editing yang dinamis saya belum sampai sejauh logout, belum sampai situ, hanya sampai login ini saja. Mungkin yang saya dapat sampaikan, mohon maaf apabila kurang maksimal, kalau ada kekurangan, banyak miss-nya, mohon maaf. Semoga di video ini kalian dapat mendapatkan informasi yang lebih baik, informasi yang lebih bermanfaat mungkin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.